Langsung. Tapi saya mau ke Pak Sukaryo terlebih dahulu. Pak Sukaryo, ini bagaimana ceritanya bisa menemukan Pak Anton ini? Terus sebetulnya apa yang menjadi masalah dari Pak Anton ini? Katanya karena masalah keluarga, betul Pak Sukaryo? Ya, selamat siang Mbak. Saya biasa dipanggil Adi sih, biar enak aja. Kebetulan begini, kemarin itu saya biasa kan, Senyang Urip itu saben hari kita keliling jalanan kalau tidak ada target-target tertentu. Nah, sore kita tuh ketemu Pak Anton di Jalan Lingkarpati. Pas saya stop, saya tanya, ternyata identitasnya pernah kuliah di psikologi UGM tahun 83, dan ini mengagetkan saya gitu loh. Mengagetkan saya banget. Kemudian ya seperti biasalah kalau sinau perjalanan. Kemudian saya buat video pendek yang saya posting di aplikasi perpesanan. Dengan harapan video pendek itu sampai dengan jejaringnya Pak Anton. Dan puji Tuhan, alhamdulillah malam itu saya langsung terkoneksi dengan teman-teman kuliah dia di psikologi UGM 83. Dan mereka siap untuk menjemput Pak Anton. Nah, karena ada kesiapan itu akhirnya malam itu tak cari lagi. Alhamdulillah akhirnya ketemu. Terus akhirnya kita bawa pulang ke rumah, dan hari ini beliau sudah di sini. Tadi malam tidur di rumah saya, dan penjemputnya teman kuliahnya dulu namanya Pak Yoyo juga sudah sampai di sini, Mbak. Begitu kronologinya. Oke, Mas Adi, kami juga ingin berbicara langsung dengan Pak Anton. Pak Anton, sehat Pak Anton? Ya, Pak Anton sehat. Oke. Sehat. Secara fisik sehat. Secara fisik dia sehat, Pak Mbak, Anton, katanya. Pak Anton, kenapa ini kok bisa jalan-jalan terus, tidak tinggal di rumah gitu Pak Anton? Kenapa nih, ada apa? Nah, ini ceritanya panjang, Mbak. Jadi saya bagi dua tahap aja ya. Pertama, saya memang dari awal itu saya senang jalan ya. Tiap ada masalah saya sering jalan. Saya belajar juga saya selalu berjalan, bergerak ya. Jadi dari hobi itu ternyata berkembang. Pada saat hidup perkawinan kami itu ada masalah, saya terus biasa keluar karena tekanan masyarakat di kampung ya. Biasa saya nggak, daripada nanti tambah masalah, saya out aja dari rumah, saya jalan-jalan. Nah itu berkembang dari kampung keluar kota, akhirnya antar pulau saya jalan-jalan terus. Paling jauh saya sampai Jambi di Sumatera, dan paling ke timurnya paling jauh saya sampai Flores dulu, pernah 3 tahun yang lalu saya jalan sampai situ. Gitu, Mbak. Pak Anton dengan berjalan kaki? Iya, betul. Iya, berjalan kaki. Itu bahkan kakinya itu, mohon maaf, setelah tadi malam mandi di rumah saya itu bekas luka yang mengering itu masih ada. Memang Pak Anton ini gimana Pak? Apakah nggak dicari keluarga atau emang nggak mau dikontak dulu oleh keluarga Pak Anton? Nah itu Ya, bagaimana? Kemungkinan ya yang nomor 2 itu Mbak, tidak mau dikontak dulu. Sampai tidak mau dikontak keluarga dulu? Ya, saya ingin menyelesaikan masalah saya dulu dan menurut saya satu-satunya jalan ya saya harus jalan dulu. Nah ini Mbak, mohon maaf, beliau punya konsep tersendiri di dalam menyelesaikan masalah hidupnya. Oke, Mas Adi dan juga Pak Anton. Tapi begini, anaknya Pak Anton udah kangen katanya, pengen ketemu, sudah bersama kami bergabung. Ega Meista Purba, ini anaknya Pak Anton loh. Pak Anton sudah bergabung bersama kami, mungkin bisa bicara Pak Anton atau Mas Eganya. Ada Ega. Ya. Mungkin langsung ke kami ya Mbak ya, ke bawah sudah kangen Pak, kok pergi loh Pak? Iya Mbak, Pak Anton Pak mau kira berbicara pulang dengan ke Ega Mbak. Tak tunggu di Bekasi, tak cari, aku muter-muter Bekasi, ya ketemu ternyata udah sama Pak Adi. Sebelum Pak Adi, makasih Pak Adi udah informasi. Saya sebenarnya udah DM Pak Adi di media sosialnya. Saya juga WA Pak Adi tadi siang karena begitu dapat kabar ini karena aku nunggu papa di Bekasi.
Tapi informasi katanya mau di Jogja. Kalau di Jogja ibu ya pulang Pak, pulang ke rumah tuh. Ya udah di Jogja pulang ke rumah nggak apa-apa. Bentar tak jemput. Misalnya nggak nyaman di Jogja, misalnya memang nggak nyaman di dusun di rumah ya, bentar tak jemput balik Bekasi ya Pak. Udah nggak bela-belain aku udah mau ke kota Pak. Ya ditemani balik lagi ke sini. Bingung kita nyari Pak. Balik ya, makasih untuk teman-teman dari TV One yang akhirnya mau menghubungkan ya Mbak ya. Semoga habis ini bisa kontak. Papa mau balik lagi ke Bekasi. Pak Anton, anaknya minta pulang Pak, udah kangen, mau dijemput. Gimana tuh Pak Anton? Ya sementara ini saya sudah Pak Anton. tadi saya sudah akan dijemput Pak sama Anton. rekan saya Yoyo. Ya. Oke, Pak Anton. Bagaimana Mbak? Ini Mas Ega ingin bertemu kembali dengan Pak Anton. Keluarga sudah sangat rindu dengan Pak Anton. Gimana Pak? Apakah sudah siap untuk bertemu keluarga lagi Pak Anton? Ya saya sementara ini sudah dijemput sama rekan saya Yoyo di Jogja, dari Jogja. Dan mungkin saya sementara tinggal di sana, jadi nggak usah khawatir dulu untuk Mas Ega atau keluarga dari keluarga saya, karena saya udah di tempat yang aman ya, di tempatnya Mas Yoyo, teman rekan saya. Jadi sewaktu-waktu mungkin kalau anggota keluarga saya udah siap pengen ini menjemput, ya nggak apa-apa, dijemput aja. Saya siap menerima. Oke. Gini Mbak, gini. Ini kan Pak Anton dijemput oleh teman-teman kuliahnya psikologi UGM 83. Nah, Pak Anton itu kan terindikasi ada sedikit masalah lah secara psikologis. Nah, kalau saya pribadi sih harapannya masalah ini terselesaikan, mungkin dia mendapatkan konseling dari teman-teman dia yang profesor. Teman dia tuh satu angkatan sudah 4 orang yang profesor dalam psikologi, Mbak. Nanti setelah beliau sudah lebih tenang, lebih nyaman, mungkin Mas Ega dan adik dan siapapun monggo nanti tak kasih kontaknya temennya Mas Yoyo itu. Oke, Mas Ega mungkin bisa mendengar tadi, artinya Pak Anton nanti dijemput oleh temannya, bisa langsung mengkontak untuk kemudian menjemput Pak Anton dan juga mungkin menyelesaikan masalah yang ada, begitu Mas Ega? Ya pasti Mbak, makasih Mbak sudah dihubungkan dari perantaraan. Terima kasih teman-teman TV One. Pak Adi, matur nuwun sangat Pak Adi, sampun dibantu. Oke, Mas Ega ada yang ingin disampaikan lagi nggak ke Pak Anton mungkin? Papa jelas sudah kangen diskusi bareng sama Papa, ngobrol bareng. Yang ngajarin filsafat, yang ngajarin psikologi, yang mampu ajak ngobrol kayak gini kan Pak. Kangen lah obrolan gitu. Diskusi ayal-ayalan kita, diskusi ayal-ayalan ringan, diskusi filsafat ya, psikologi, teater sama Papa. Nanti kalau udah tak jemput, kali Bekasi ya Pak ya. Kalau nggak nyaman di Jogja, kalau nggak nyaman di Bekasi ya, baru Ega. Menikah sini, Ega udah cari kontrakan yang lebih dekat dengan sekolah dan lebih sering nemenin Papa juga. Lebih sering nemenin Papa juga. Oke, baik. Pak Anton, mungkin ada yang ingin disampaikan juga untuk Mas Ega, ini untuk keluarganya yang sudah rindu dengan Pak Anton. Ayo Pak, apa yang mau Bapak sampaikan untuk Ega Pak? Biar keluarga tenang, keluarga ndak bingung dengan kondisi sampean. Ya Mas Ega, saya selama ini Papa udah apa nih, dalam kondisi sehat, gak usah khawatir macam-macam, karena untuk saya untuk ngomong dengan anggota keluarga saya itu belum bisa. Saya perlu teman dekat ya, yang untuk bisa bicara secara pribadi lebih personal dengan rekan-rekan
kebetulan rekan-rekan psikologi juga akan sudah bersedia, nanti mungkin saya bisa lebih mensupport, mendukung saya untuk lebih bisa ngomong dengan anggota keluarga sendiri. Walaupun itu saya juga kangen sama Mas Ega, sama adik, sama semua tuh udah kangen sekali, tapi entah ada sesuatu yang saya nggak bisa ungkapkan secara verbal ya. Saya nggak tahu masalah apa. Nah itu saya perlu bicara dengan orang yang bisa saya ajak bicara, teman saya. Kebetulan itu teman saya Yoyo ya. Gitu. Ya, makasih. Baik, terima kasih Pak Anton, juga Mas Ega sudah bergabung sama kami. Mas Adi juga sudah menjadi perantara. Terima kasih sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Siang. Semoga kalau ada masalah segera terselesaikan, dan Pak Anton jalan-jalannya mungkin jangan terlalu jauh Pak, keluarga juga kangen. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih Mbak. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda Apa Kabar Indonesia Siang masih akan kembali dengan menghadirkan informasi menarik lainnya untuk Anda sesaat lagi.